kemudian dia terjaga, lalu ketika tidur mimpi itu datang lagi. Apa maksudnya ini Ustadz ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada umur panjang yang kita nikmati saat ini, ada kesehatan, ada nikmat iman, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syukur, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya bisa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudaraku yang telah menyebarkan video kami, menonton video kami. Mudah-mudahan itu termasuk bagian amal yang nantinya bisa memperberat timbangan pada hari kiamat. Baik, pada kesempatan ini seperti biasanya kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Tentunya satu persatu akan kami jawab. Di antara pertanyaan tentang mimpi bertemu dengan makhluk besar yang menguasai bumi, yang menghancurkan bumi. Ini mimpi tapi ini dari tanya. Kayaknya punya kuasa yang dahsyat, di mana makhluk sembunyi dimanapun diketahui. Kemudian dia terjaga, lalu ketika tidur mimpi itu datang lagi. Apa maksudnya ini Ustadz ini? Baik, saudara-saudaraku semuanya, kata Rasulullah SAW, ru'yal mu'min juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin itu merupakan satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Kenabian sudah enggak ada. Kita sebagai orang mukmin itu ada mubasyirah dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi, yang sering mimpi itu menjadi kenyataan. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qarabaz zaman lam takat ru'yal muslim takdibu wa asdaquhum ru'yan wa asdaquhum hadisan. Jika kiamat semakin dekat, kata Rasulullah, hampir mimpi seorang muslim tidaklah dusta. Ini boleh dibilang 97% ini mimpi mukmin ini enggak dusta, artinya menjadi kenyataan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang paling benar mimpinya ialah yang paling benar perkataannya. Nih. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling benar kenyataannya. Kita hidup di akhir zaman, kita sudah enggak ketemu sama Nabi. Tetapi ada mubasyirat dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar itu, kata Rasulullah SAW, dimiliki oleh orang yang ucapannya itu selalu benar, ucapannya selalu jujur, tidak berbohong. Ini kalau kita ingin mendapatkan mimpi kita menjadi kenyataan. Dan tanda hari kiamat itu adalah mimpi orang mukmin hampir tidak pernah dusta. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, kalau kita mau takwil dalam mimpi tadi, kayaknya ada pelajaran bagi kita, bahwasanya kalau kita husnudzon bahwa mimpi itu menjadi kenyataan, kemungkinan besar bahwa mimpi itu pertanda Dajjal segera muncul. Dan memang di akhir zaman akan muncul Dajjal, makhluk yang besar yang menghancurkan bumi. Dalam arti akidah umat dihancurkan, penuh dengan tipuan. Air ternyata hakikatnya adalah api, api hakikatnya adalah air. Ini Dajjal. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Bahkan nanti banyak orang yang berharap Dajjal segera turun untuk jadi pengikutnya. Dan kebanyakan pengikutnya adalah wanita dan orang-orang awam. Saudara-saudaraku semuanya, dunia ini nanti seluruhnya akan dijelajahi oleh Dajjal. Dimasukin Dajjal, fitnah pun menyebar. Sehingga sebagian orang
itu akan menjadi pengikutnya. Dan banyak orang yang menjadi pengikutnya karena sihirnya begitu luar biasa. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, maka kalau kita mau bertakwil, kemungkinan itu tanda bahwa Dajjal akan muncul. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan tip bagaimana supaya nggak tertipu oleh Dajjal. Kita menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi atau 10 akhir surat Al-Kahfi. Kalau mau seluruh surat Al-Kahfi kita baca. Maksudnya kita hafalkan. Termasuk kita sering berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini termasuk doa perlindungan supaya kita nggak tertipu oleh Dajjal. Saudara-saudaraku semuanya, makanya ketika pengen mimpi kita itu nggak dusta, mari kita berkatalah yang jujur, jangan pernah dusta. Mari kita berkata yang jujur, jangan suka berbohong. Ketika kita sering berkata jujur, selalu berkata penuh dengan kebenaran, maka mimpi kita insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Dan itu merupakan bagian daripada mubasyirah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berkata benar, dan mimpi kita itu menjadi kenyataan, bertanda bahwa kita adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, dan Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia ini, dan kita selamat fid dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.